Medanbisnisdaily.com Medan. Gerakan Nasional Fatwa Ulama GNPF Provinsi Sumut mempertanyakan sikap Laskar Front Pembela Pancasila yang melakukan aksi membakar dan menginjak foto Habib Rizik Syihab HRS. Bahkan akan mengusir imam besar FPI tersebut jika datang dan membuat kerumunan di Sumut. Belum ada pihak yang mempublis soal rencana kedatangan Habib Rizik ke Medan. Kenapa sudah ada aksi penolakan? Ujar Wakil Ketua GNPF Sumut, Tumpal Panggabean, Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kata dia, saat ini umat Islam di Provinsi Sumut dan di Indonesia sangat merindukan sosok Habib Rizik Syihab. Hal itu dibuktikan jumlah jamaah yang hadir ke bandara saat hendak melakukan penjemputan. Habib Rizik dulu pernah ke Medan, masa yang hadir juga tidak sedikit. Jadi umat Islam merindukan sosok beliau, tapi kenapa ada pihak yang menolak? Kalau dia mengaku Islam, kami meragukan keislamannya, kata Tumpal. Seperti diberitakan, sekelompok orang yang mengatasnamakan Laskar Front Pembela Pancasila melakukan aksi penolakan kehadiran Habib Rizik Syihab di depan kantor Gubernur Sumut. Hakim ancam usir pendukung Rizik. Ketua Majelis Hakim Persidangan Habib Rizik, Panusunan Harahap mengancam mengusir pendukung Habib Rizik yang memadati ruangan pidangan di PN Jakarta Pusat lantai 2, Kamis 4/9. Panusunan menganggap para pendukung pentolan Front Pembela Indonesia FPI itu membuat gaduh ruang sidang. Menurut Panusunan, hal ini sudah terjadi beberapa kali dalam persidangan sebelumnya. Saudara pendukung Habib sudah mengganggu saksi dan jalannya persidangan. Mayoritas publik menolak Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Mayoritas publik Indonesia menghendaki Muhammad Rizik Syihab, dikenal dengan sebutan Habib Rizik, lahir 1965, tidak kembali lagi ke tanah air. Demikian hasil polling yang saya lakukan di akun Facebook belum lama ini. Dari sekitar 9,3 ribu orang yang berpartisipasi dalam polling pollsters, sekitar 92% responden menyatakan tidak setuju kalau Imam Besar Front Pembela Islam FPI yang kini tersandera di Arab Saudi itu kembali pulang ke Indonesia. Hasil polling lain juga menunjukkan hanya sekitar 8% saja masyarakat yang merasa kasihan terhadap apa yang kini menimpa Rizik. Ada sejumlah alasan mendasar yang dikemukakan oleh para pollsters kenapa masyarakat luas menginginkan Rizik Syihab tidak pulang ke Indonesia dan tetap di Arab Saudi. Tetapi alasan yang paling utama dan sering dikemukakan oleh mereka adalah masalah kedamaian, keamanan, ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan. Menurut mereka, sejak ditinggal Rizik, Indonesia menjadi lebih aman, tenang, damai, tenteram, dan nyaman. Oleh banyak responden polling, Rizik dianggap sebagai biang kerok kegaduhan, kekerasan, ketidaknyamanan, rasisme, etnosentrisme, dan intoleransi. Dari komentar-komentar mereka di Facebook saat menanggapi polling ini, sepertinya pollsters sangat gerah dan muak dengan ulah Rizik Syihab selama ini yang sok moralis, sering demo, mengumbar makian dan hujatan, serta melakukan berbagai aksi kekerasan sehingga mereka merelakan imam besar FPI ini pergi dari Indonesia untuk selamanya. Garis miring terbalik. Kasus-kasus yang menimpa Rizik. Sejak setahun terakhir ini, Rizik Syihab memang berada di Arab Saudi, tepatnya Mekah. Ia kabur ke Saudi setelah sejumlah kasusnya dilaporkan ke pengadilan oleh beberapa pihak dan kemudian diproses oleh Polri. Di antara deretan kasus yang menimpa Rizik Syihab, antara lain, adalah pemelesetan, sampurasun, menjadi campur racun, yang dianggap menghina tradisi dan kebudayaan orang Sunda. Kata sampurasun adalah ucapan salam khas masyarakat Sunda yang berarti sampura ning ingsuh atau sempurnakan diri Anda. Jadi kata sampurasun ini mengandung makna filosofi yang dalam, yaitu untuk mengajak diri sendiri maupun orang lain yang disapa agar terus-menerus melakukan introspeksi dan penyempurnaan diri. Maka begitu Rizik memelesetkan kata sampurasun menjadi campur racun, tak pelak menimbulkan kontroversi dan kemarahan masyarakat Sunda. Rizik juga dituduh menghina Pancasila dan Bung Karno karena pernah mengatakan, dalam Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, yang kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarno Putri. Rizik dulu juga pernah terang-terangan menghina almarhum Gus Dur yang membuat publik numeradang. Di antara deretan kasus yang menimpa dirinya beberapa tahun terakhir ini, yang paling fenomenal dan menghebohkan jagat publik Indonesia dan dunia adalah kasus video dan chat mesum dengan Firza Hussein.
Kasus ini menjadi fenomenal dan menghebohkan karena Rizik dengan FPI-nya, yang ia dirikan pada bulan Agustus tahun 1998, dengan dukungan dari sejumlah elit politik dan militer yang loyal kepada Soeharto yang waktu itu sudah menjadi mantan presiden, selama ini merepresentasikan diri sebagai polisi moral, atau penjaga moralitas yang bersih tak berdosa. Tak pelak netizen pun ramai mencibirnya. Dengan jargon, amar makruf nahi munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar, mereka sering mengecam dan melakukan aksi-aksi protes terhadap sesuatu atau perbuatan yang mereka anggap atau kategorikan munkar, dan tidak bermoral, immoral, serta melakukan penggerudukan tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang perbuatan munkar dan immoral itu seperti lokalisasi prostitusi, tempat perjudian, kedai minuman keras, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, Rizik dan FP-nya juga sering melakukan tindakan yang dipandang menghina dan melecehkan kitab suci, tokoh panutan, sistem keimanan, ritual keagamaan, serta adat, tradisi, dan kebudayaan umat agama dan kepercayaan lain. Setelah sekian lama tinggal di Arab Saudi yang awalnya dengan alasan menunaikan ibadah umroh, ia menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat Indonesia tentang status izin tinggalnya. Para loyalis atau pendukung setianya berusaha sekuat tenaga untuk menutup rapat-rapat tentang dirinya dengan menyebarkan berbagai informasi palsu dan alasan yang dibuat-buat, dari mendapat undangan kehormatan Raja Salman sampai pemberian visa unlimited dari Kerajaan Arab Saudi. Belakangan baru ketahuan bahwa semua itu adalah bohong dan rekayasa belaka. Elit Saudi memantau gerak-gerik Rizik. Yang valid adalah, berdasarkan informasi dari KBRI di Arab Saudi, Rizik ke Saudi dengan menggunakan visa kunjungan bisnis yang sangat terbatas masa berlakunya dan kalau sudah expired harus diperpanjang di luar Saudi kalau ingin tetap tinggal di Saudi. Entah apa alasannya, Rizik belakangan dikabarkan tidak memperpanjang visa lagi sehingga statusnya di Saudi dianggap ilegal dan konon dituduh melakukan pelanggaran izin tinggal dan keimigrasian. Bukan hanya tuduhan pelanggaran izin tinggal saja, Rizik belakangan juga tersandung kasus bendera tauhid yang mirip bendera Hizbut Tahrir. Saudi adalah salah satu negara yang mengharamkan Hizbut Tahrir dan kelompok teroris seperti ISIS dan lainnya. Berbagai informasi dari Ring 1 menunjukkan kalau elit Saudi sebetulnya sudah mengetahui dan memantau gerak-gerik Rizik, khususnya yang berkaitan dengan sikap intoleran dan tindakan radikal yang ia lakukan selama ini. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Kerajaan Saudi memang gencar memerangi terorisme dan radikalisme demi mewujudkan Saudi Vision 2030 yang mengusung kemodernan, kemajuan, keadaban, dan moderatisme. Maka, para ulama, klerik, dan khotib yang dianggap menyebarkan paham-paham dan pandangan-pandangan tentang terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi langsung ditangani oleh kerajaan. Tentang bagaimana nasib Rizik kelak tentu saja tidak ada yang tahu dengan pasti. Tetapi hasil polling di atas menarik untuk dipertimbangkan oleh pemerintah RI, apalagi Indonesia jelas tidak membutuhkan orang seperti Rizik. Sumanto Al-Qurtubi adalah anggota Dewan Pendiri Nusantara Kita Foundation dan Presiden Nusantara Institute. Ia juga dosen antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dahran, Arab Saudi. Ia pernah menjadi fellow dan senior scholar di berbagai universitas seperti National University of Singapore, Kyoto University, University of Notre Dame, dan University of Oxford. Ia memperoleh gelar Dr. PhD dari Boston University, Amerika Serikat, di bidang antropologi budaya, khususnya antropologi politik dan agama. Ia telah menulis lebih dari 20 buku, ratusan artikel ilmiah, dan ribuan esai populer, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang terbit di berbagai media di dalam dan luar negeri. Bukunya yang berjudul Religious Violence and Conciliation in Indonesia diterbitkan oleh Routledge, London dan New York pada 2016. Manuskrip bukunya yang lain, berjudul Saudi Arabia and Indonesian Networks, Migration, Education and Islam, akan diterbitkan oleh IB. Tauris London dan New York bekerja sama dengan Muhammad Al-Agil Arabia Asia Chair, Asia Research Institute, National University of Singapore. Setiap tulisan yang dimuat dalam tagar Indonesia menjadi tanggung jawab penulis. Silakan menulis pendapat Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Saya bisa lebih tegas dengan mengusir Anda dari sini. Jadi saya mohon jangan diulangi, jika diulangi maka saya tidak segan-segan mengusir Anda dari ruangan ini, ujar Panusunan.
Teriakan para pendukung Rizik itu muncul ketika saksi Natsir Ahmad ditanyai oleh pengacara Habib Rizik, Ari Yusuf Amir mengenai perannya dalam aksi tanggal 1 Juni tahun 2008. Natsir ditanya apakah langkah antisipasinya ketika tahu kehadiran Ahmadiyah di Monas dapat menimbulkan bentrokan. Karena terdengar bingung, para pendukung segera berteriak-teriak. Natsir Ahmad adalah anggota Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dari organisasi Ahmadiyah. Natsir datangkan oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan kesaksian seputar insiden Monas dengan terdakwa Habib Rizik. Yang usir Habib Rizik siapa? Kalau mau pulang, pulang saja. Usulan kepulangan Habib Rizik jadi syarat rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo adalah usulan aneh. Benar kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Pendapat S. Hasan Syazili bahwa usulan itu salah kaprah karena memahami rekonsiliasi politik dengan negosiasi kasus hukum. Habib Rizik diusulkan menjadi syarat rekonsiliasi oleh jubir BPN Dhanil Ashar Simanjuntak. Melalui akun Twitternya pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2019 Dhanil menulis, "Ini pandangan pribadi saya. Bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizik kembali ke Indonesia." Pernyataan Dhanil secara tidak langsung menyiratkan keberadaan Habib Rizik di Mekah karena pengasingan. Padahal kepergian Habib Rizik atas inisiatif sendiri. Bukan atas inisiatif masyarakat apalagi pemerintah. Bahkan beberapa orang FPI menyebut kepergian Habib Rizik dalam rangka hijrah yang tentu bisa dimaknai positif. Meskipun anggapan itu menuai kritik karena Habib Rizik pergi setelah terjerat kasus chat mesum dengan Firza Hussein. Kasus yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh sosok imam besar seperti Habib Rizik sebenarnya sudah di SP3 oleh pihak kepolisian. Hanya, bukan kasus itu saja yang menjerat Habib Rizik di tanah air. Sehingga muncul dugaan bahwa Habib Rizik tidak kunjung kembali ke tanah air lantaran terbayang-bayang kasus lain yang kini masih menantinya. Karena jika Habib Rizik merasa tidak bersalah, maka mestinya dia tidak perlu takut untuk pulang ke Indonesia. Ketidakberanian Habib Rizik untuk pulang ke Indonesia semakin mempertegas bahwa dirinya dimungkinkan bersalah. Dan sudah bisa disaksikan sendiri oleh masyarakat bagaimana sepak terjang Habib Rizik ketika masih di tanah air. Keberaniannya memang tidak bisa diragukan, hingga diumpahkan singa Allah dan Umar bin Khattab oleh pengikutnya. Yang menjadi masalah, keberanian Habib Rizik seringkali, kebablasan dan memang bisa dijerat kasus pelanggaran hukum. Sebut saja ungkapan, kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa, yang ditunjukkan untuk mencela konsep ketuhanan agama Kristen. Sampai di sini bisa dipahami bahwa menjadikan Habib Rizik sebagai syarat rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi jelas kurang tepat. Bila ini terjadi, semoga saja tidak akan menjadi presiden buruk bagi hukum di Indonesia. Seseorang yang mestinya diadili karena diduga melanggar hukum, justru diperlakukan layaknya pahlawan. Tidak heran jika usulan Dhanil menuai kritik. Tak hanya dari S. Hasan Syadzili, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Qadir Karding bahkan merasa heran dengan usulan Dhanil. Pasalnya, Habib Rizik tidak pernah diusir dari Indonesia. Dia pergi atas inisiatif sendiri dan keinginan sendiri. Yang ngusir Pak Rizik Syihab siapa sih? Dia ke sana pergi sendiri kok, atas dasar kesadaran sendiri, ke luar negeri, kata Abdul Qadir Jumat tanggal 5 Juli tahun 2019. Kalau mau pulang, pulang saja, imbuhnya. Mau berdakwah, tokoh Habib Rizik Center diusir warga Malang. Warga Malang tunjukkan sikap tegas. Tokoh tukang hasut yang tujuannya merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dilawan. Buktinya, juru bicara Presidium Alumni PA 212 Habib Haikal Hasan yang datang ke Malang untuk memberikan ceramah jadi korban. Habib Haikal Hasan yang menjabat di Habib Rizik Sibab atau HRS Center, namun tidak mengaku menjadi bagian dari Ormas Front Pembela Islam (FPI) ini, langsung diusir warga dari Malang. Smart, pria asal Jawa Tengah lewat channel KBN Nusantara, mengatakan sangat mendukung warga Malang yang menolak kehadiran Habib Haikal Hasan yang ceramahnya sangat provokatif, memecah belah kesatuan. Habib Haikal Hasan adalah pendakwah yang khas dengan logat Betawinya. Menurut rencana pria dengan nama lengkap Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras ini, sedianya akan memberikan ceramah, Minggu, 23/1, di Malang. Namun warga Malang tak sudi dengan kehadiran pria yang selalu tampil dengan topi khasnya ini.
Mereka tak mau toleransi umat beragama yang sudah terjalin baik di Malang akan rusak. Berdasarkan poster yang beredar di media sosial, pria yang tenar dengan sapaan Babe Haikal itu akan mengisi sebuah acara dakwah di salah satu masjid di Kota Malang. Pegiat media sosial Denny Siregar yang mengunggah video warga dengan kalimat, "Malang usir Haikal Hasan," Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022 malam di Facebook langsung viral, https://fb.watch-miring-i372-tutup. Bahkan, Denny Siregar juga mencuit di Twitter Denny Siregar 7, dulunya Haikal Hasan dipuja-puja masyarakat. Namun kini terhina. Dalam video itu, Haikal Hasan yang dikerubungi warga yang mengusirnya, keluar dari salah satu rumah dan masuk ke mobil hitam untuk kemudian pergi. Apa yang dilakukan warga Malang adalah benar, NKRI harga mati, kata Smart dalam KBN Nusantara, Sabtu, 22/1 malam. Salah satu pentolan Ormas FPI yang sudah dibubarkan ini, lanjut Smart, bisa dinilai warga seperti apa isi ceramahnya, mulai dari ingin menjadikan negara Islam, negara khilafah dan lainnya, yang berpotensi kuat sangat merusak kerukunan yang sudah terjalin dengan baik. Di sisi lain, Smart menilai kebijakan Menko Polhukam Mahfud MD yang hanya membubarkan Ormas FPI adalah kebijakan tidak pas, sehingga orang-orangnya tetap bebas berkeliaran, bahkan, bebas menghujat pemerintah, memprovokasi, membangun intoleransi, juga tak jarang menyerang keyakinan agama lain dan sembunyi di balik agama Islam. Pemerintah menye, tidak punya sikap tegas terhadap pelaku-pelaku intoleran, provokator, sehingga rakyat yang harus berhadapan dengan orang-orang macam ini. Sikap warga Malang benar, tegasnya. Komentar netizen sebagian besar mendukung sikap warga Malang. Akun Nurkaeni bahkan menulis berharap daerah lain ikut bersikap cerdas seperti warga Malang, mengusir para kadrun penjual agama. Rizik Syihab hasut warga bubarkan panggung dan usir penceramah, ini kiat hukum menghadapi teroris. Dalam sebuah ceramah, Rizik Syihab, seorang keturunan imigran Yaman, menghasut jemaahnya untuk membubarkan panggung dan mengusir narasumbernya. Ceramah itu diupload oleh channel YouTube YT Drive pada 30 Juni 2024. Rizik berkata, "Jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengadu domba habaib dan ulama. Setuju. Kalau mereka punya panggung bubarin, saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita usir." Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta. Berdasar pasal 160 ini Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Aksi Rizik itu dipicu oleh adanya tesis penulis yang menyatakan Rizik dan Plan Baalwi lainnya tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukannya menjawab secara ilmiah, Rizik rupanya lebih memilih untuk menghasut warga agar tidak mempercayai tesis penulis dan menganggap penulis pengadu domba. Walau bagi penulis yang dilakukan Rizik itu hal yang wajar, tetapi bagi warga, yang dilakukannya itu bisa menjadi teror. Oleh karena itu, akan penulis terangkan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika pendukung Rizik nekat melakukan hal-hal melanggar hukum. Penulis berharap kepada warga agar jangan takut akan hasutan dan provokasi Rizik. Negara kita negara hukum yang setiap masalah sudah diatur aturan hukumnya. Rizik telah beberapa kali masuk penjara, itu membuktikan bahwa negara kita tidak mentolerir tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Di bawah ini, akan penulis uraikan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika mendapatkan intimidasi melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Pengancaman pembubaran pengajian. Jika panitia mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya agar membatalkan pengajian, baik berupa ceramah atau dialog, maka tindakan yang dilakukan Rizik dan kelompoknya itu telah melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Telah diatur dalam pasal 336 KUHP bahwa jika merintangi pengajian dan ancaman itu betul-betul dilakukan Rizik dan kelompoknya, maka hal itu telah masuk ke dalam delik tindak pidana pasal pengancaman. Tindakan itu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dikatakan,
Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk tindakan Rizik dan kelompoknya yang merintangi pengajian, telah diatur dalam KUHP pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Maka kepada para panitia, jika ada ancaman untuk membatalkan acara pengajian atau dialog nasab dengan langsung atau via alat komunikasi, maka harus melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas secara pidana. Jika kita mengetahui nama sang pengancam dan alamatnya, maka langsung panitia melaporkan nama tersebut ke pihak berwajib. Jika tidak mengetahui nama, jika ancaman itu melalui telepon, maka nomor telepon itu kita laporkan kepada pihak berwajib. Pihak kepolisian telah mempunyai cara untuk dapat melacak siapa pengguna nomor telepon tersebut dan berada di mana. Teroris mendatangi rumah panitia. Jika sang teroris atau pengacau itu mendatangi rumah panitia, maka panitia langsung bisa mengusir pengacau itu ketika baru sampai pekarangan, karena memasuki rumah atau pekarangan rumah tanpa izin merupakan sebuah tindakan pidana melanggar hukum. Dalam pasal 167 ayat 1 KUHP menyebutkan, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Dalam pasal 257 ayat 1 UU 1/2023 dikatakan, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Jadi, ketika sang pengacau itu permisi izin memasuki pekarangan rumah, maka panitia segera mengatakan, saya tidak mengizinkan saudara memasuki pekarangan saya. Hal itu dilakukan sendiri atau panitia menyuruh orang lain untuk mengusirnya. Maka jika ia memaksa masuk pekarangan, maka ia telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan kepada polisi. Usahakan, pada waktu itu panitia ditemani 2 orang sebagai saksi untuk memudahkan penjeratan hukum kepadanya di pengadilan. Dan atau dokumentasikan usaha ia memasuki pekarangan rumah itu dengan foto atau video. Jika sebelumnya panitia menganggap ia orang baik, lalu panitia izinkan ia masuk pekarangan atau rumah, kemudian dalam obrolan ia mulai berkata kasar, maka panitia katakan, silahkan Anda keluar sekarang, saya tidak mengizinkan Anda berada di rumah saya, maka pengacau itu harus segera keluar, jika tidak, maka ia telah melakukan tindak pidana, berada di dalam rumah orang tanpa izin. Ia bisa dipenjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jika pengacau itu datang banyak orang, maka panitia menutup pagar dan menyuruh orang untuk menjaga pagar itu dan mengatakan, kalian tidak diizinkan masuk. Jika mereka memaksa maka mereka telah melakukan tindak pidana. Jika panitia berkenan menerima perwakilan para pengacau untuk bermusyawarah, maka panitia berhak membatasi jumlah pengacau itu, usahakan jumlahnya hanya seorang perwakilan saja. Jika mereka memaksa jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka telah melakukan tindak pidana.